Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Perencanaan Wilayah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait konsep-konsep perencanaan sama beberapa pemikiran tokoh-tokoh tentang apa itu perencanaan. Kita bicara dari mazhabnya dulu. Ada Cambridge dan ada juga beberapa yang menuliskan di Wikipedia. Terkait perencanaan adalah beberapa kelompok orang yang memiliki karakteristik tentang bagaimana pendapat membuat suatu outlook dalam pembangunan suatu wilayah. Nah, outlook ini bisa berdasarkan filosofi, bisa berdasarkan disiplin, kepercayaan, social movement, hingga perpindahan lainnya yang dapat menggambarkan bagaimana konsep terbangunnya suatu wilayah. Kemudian dalam hal perencanaan kita juga akan menggunakan konsep-konsep pemikiran-pemikiran filsafat tentang bagaimana cara pandang kita melakukan perencanaan, fenomena, hingga masalah apa yang akan terjadi. Nah, ketika teman-teman lihat bagian di samping ini terkait mazhab perencanaan. Perencanaan berarti harus mengakomodir antara ruang dengan waktu. Kemudian kita masukkan pandangan filsafat bagaimana ruang yang dan juga waktu yang tersedia ini dapat terakomodir dengan baik. Contohnya saja dalam berbagai hal perencanaan-perencanaan wilayah, kita harus memikirkan bagaimana perencanaan di masa yang akan datang, itu dalam variabel waktu, lalu ruang yang tersedia ini apakah cukup untuk mengakomodir kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian kita membahas terkait mazhab utama dari perencanaan, yaitu terkait sistem, rasional, ada kapitalisme atau kanan baru, marxisme, pragmatisme, advokasi, postmodern, kolaborasi, sampai dengan perencanaan ekonomi hijau atau yang biasa kita kenal sekarang yaitu green economy. Selanjutnya lagi di sini ada beberapa buku-buku yang dapat teman-teman lihat. Ini adalah buku-buku mazhab perencanaan yang dari zaman dahulunya dari tahun 1918. Di sini ada Town Planning Towards City Development dari Patrick Geddes. Dan juga berkembang sampai dengan sekarang masih banyak mazhab-mazhab perencanaan dari kanan baru sampai dengan modernisme sampai dengan saat ini yang mengatur bagaimana sistem perencanaan untuk dalam lingkup kota ataupun di wilayah. Nah, kita masuk kepada sistem rasional ya, teman-teman. Pada sistem rasional di sini dapat kita ketahui bahwa yang namanya konsep sistem itu adalah analoginya seperti ekosistem. Berarti harus ada unsur-unsur yang kita penuhi. Nah, sistem yang merupakan hal baru, ini merupakan perpindahan-perpindahan dinamis yang dapat berperilaku kompetisi maupun berinteraksi satu sama lain. Pada sistem perencanaan berbasis sistem kota terdiri dari pusat kota, wilayah, beserta komponen-komponen lainnya. Hingga sebenarnya tiap-tiap dari sistem itu memiliki komponen masyarakat sebagai sumber daya modal utama dan berharapnya masyarakat itu harus terbuka gitu. Jadi tidak ortodok terhadap satu pandangan saja. Kemudiannya lagi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam teori perencanaan yang dikembangkan oleh Amirin tahun 96 menyatakan bahwa sistem perencanaan itu harus terbuka, lalu terdiri dari 2 atau lebih subsistem dan masing-masing subsistem terdiri dari sistem yang berbeda. Lalu antara subsistem terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain dan harus bisa berkoordinasi satu sama lain. Lalu sistem mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada, mampu adaptif terhadap perubahan zaman, dan juga sistem harus memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Sistem juga mempunyai tujuan atau juga sasaran untuk mempermudah tercapainya kategori perencanaan. Dan dalam teori rasionalitas, kita sampaikan apa hubungannya terhadap perencanaan. Tentunya perencanaan ini harus berdasarkan pemikiran yang rasional. Nah, pemikiran yang rasional ini terdapat dalam konsep rasionalitas era Enlightenment modernisme atau postmodernisme. Teori rasionalitas terdiri dari teori Weber atau Weberian dan juga Habermas atau Habermasian. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait teori rasionalitas di mana lahirlah teori Enlightenment. Enlightenment artinya perubahan, pencerahan ya. Jadi ada suatu hal yang baru, ada di masa yang modern kita siap menerima untuk semua perubahan yang ada, keterbaharuan. Nah, menurut Isaac Newton dianggap sebagai
ikon dari Enlightenment tersendiri, yaitu lahirlah The Enlightenment Symbol yang membebaskan dunia dari dogma-dogma irasional. Nah, dogma-dogma irasional ini dikategorikan sebagai pemikiran-pemikiran yang ortodoks. Lalu, menurut Harvey tahun 90, modernisme dan juga enlightenment adalah masa pembebasan diri atas irasionalisme dari kepercayaan mitos, agama, dinamisme, dunia gaib, dan kekuasaan yang terlalu mengatur masyarakat dan tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Lalu konsep dari enlightenment juga sering diartikan sebagai era di mana mulainya penerapan ilmu pengetahuan atas cara berpikir terhadap kehidupan sosial dan juga politik. Nah, kemudian kita akan membahas terkait modernisme ya teman-teman. Tadi Isaac Newton sebagai simbol dari New Enlightenment. Nah, simbol proses perubahan pola pikir masyarakat yang disampaikan oleh Isaac Newton bahwa memasuki abad baru di mana cara berpikir mengedepankan rasionalitas dan kemudian meninggalkan irasional. Nah, dalam beberapa hal di sini ada mazhab-mazhab perencanaan dari Taylor dan juga dari teori-teori perencanaan lainnya. Kita bahas dulu yang pertama dari Taylor, di mana pada tahun 98 tokoh Taylor ini mengelompokkan mazhab perencanaan dari sistem rasional dan juga teori sistem itu sendiri, atau tadi yang di awal kita sebutnya sebagai teori ekosistem. Nah, perencanaan ini harus bersifat prosedural. Jadi prosedural itu artinya tertata dengan baik. Teori perencanaan sistem ini juga memiliki perhatian terhadap model dan sangat erat kaitannya terhadap perkotaan. Nah, kelak nantinya dari sistem pedesaan yang ada akan ditata sebagaimana mungkin untuk menciptakan ekosistem yang layak huni bagi masyarakat desa tanpa harus tertinggal dari keadaan zaman atau tuntutan perkembangan media yang ada saat ini. Lalu perencanaan nasional adalah perencanaan yang mengedepankan ilmiah serta pendekatan yang sangat-sangat objektif. Nah, perencanaan rasional juga mengedepankan kerangka pikir yang sangat terstruktur dan mengembangkan model dari abstraksi atau menyederhanakan sebagaimana sesuai dengan kebutuhan nyata. Nah, berikutnya teman-teman kita akan membahas terkait lagi proses perencanaan ya oleh pemerintah di sini dari McLaughlin pada tahun 1969. Aspek yang pertama adalah aspek aktivitas. Ketika kita berbicara tentang perencanaan, berarti harus ada aktivitas di dalam kegiatan tersebut. Dan aktivitas ini harus terdiri dari masyarakat atau kependudukan, lalu ahli ekonomi, adanya ahli pengetahuan aktivitas khusus dalam suatu hal yang ingin direncanakan, kemudian harus ada kota industrinya, lalu ada penghasil dari bahan bakunya, lalu ada rekreasi, pariwisata, sampai dengan pembuatan kapal lain-lainnya. Nah, dalam aktivitas ini di dalam ekonomi kita, kita dapat mengartikannya sebagai sektor-sektor yang ada di dalam PDRB. Kita memiliki 17 sektor dalam PDRB, nah itu adalah keaktivitasan khusus dalam aspek aktivitas. Lalu berikutnya adalah aspek ruang, di mana harus ada konsep dari arsiteknya, landscape-nya mau seperti apa, lalu harus ada ahli-ahli dari tata ruang, perencanaan dalam hal pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Lalu harus ada yang namanya aspek komunikasi. Nah, aspek komunikasi ini berperan penting terhadap kontributor dan juga insinyur transportasi serta lintas udara. Nah, aspek yang kelima adalah aspek jalur, yaitu untuk memikirkan bagaimana konsep transportasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dan yang terakhir adalah kontributor untuk menyediakan pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas terkait SAP, yaitu Survey Analysis Plan. Proses ini memang proses yang baik, tapi dikategorikan sangat kompleks. Contohnya saja dari part yang pertama, kita dapat membuat definition of problem, apa yang mau kita sampaikan ke depannya. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu goals, misalnya harus terbuatnya suatu jembatan dari wilayah A ke wilayah B. Nah, masalahnya kenapa? Kenapa harus disampaikan kita ini harus memiliki infrastruktur jembatan? Kemudian identification of alternative plan. Apakah memang harus jembatan yang kita bangun atau mungkin kita harus memperlebar jalan lain walaupun rutenya jauh lebih panjang? Dan yang ketiga ada evaluation of alternative plans. Jadi harus dilihat ketika sudah memiliki alternatif-alternatif perencanaan, harus dipikirkan perencanaan yang A, B, C sampai dengan seterusnya, ini apa nilai positif dan nilai negatifnya, serta dihitung juga dari besaran biaya.
Kemudian dalam hal monitoring of effect dari implementation ini, yang keempat kita implementation dulu, baru yang kelima adalah monitoring. Nah, setelah kita implementation dari semua ide yang ada, kita akan memonitor apakah memang sudah dalam kategori sesuai dari beberapa hal yang tadi kita rencanakan. Nah, ketika sudah diimplementasi, memang harus membuat jembatan, manfaatnya apa, lalu harganya berapa, serta apakah sudah memang mengakomodir seluruh kebutuhan dari masyarakat. Nah, lalu kita monitoring bagaimana sistem keselamatan dalam pembuatan jembatan tersebut. Nah, kemudian saya masuk kepada teori kanan baru ya teman-teman. Di teori kanan baru ini adanya perencanaan proses politik. Sekarang kita sudah mulai terbuka dengan pendapat negara lain, hubungan kerjasama dari negara lain. Nah, di kanan baru ini yang terkenal adalah von Hayek dengan konsepnya anti-planning. Apa itu anti-planning? Sebenarnya dalam konteks perencanaan ekonomi, tetapi ditranslasikan untuk perencanaan spasial. Nah, perencanaan anti-planning ini terkategorikan perencanaan yang terpusat dan berbahaya, serta tidak efisien dan semuanya menggantungkan oleh kebutuhan pemerintahan pusat. Masyarakatnya juga sedikit kompleks dan perencanaannya ini memiliki sedikit pengetahuan. Lalu pasar juga dapat mengalokasikan seluruh sumber dayanya dan intervensi negara terbatas, jadi jauh lebih banyak diberikan kepada swasta. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.